musyrikina usawariba au firra al-liha. Berbedalah olehmu al-musyrikina dengan orang-orang musyrik. Kita berbeda. Apa bedanya nih? Usawariba, cukur kumismu. Jadi kita kumis suruh bersihin. Kalau kumis bersihin. Tetapi wa'ufiru alihah, tebalkan jenggot. Jadi sunat tuh. Jadi kumis mah jangan dipelihara panjang-panjang, bersihin. Tapi kalau jenggot panjang ya. Itu emang suruh. Jangan dua-duanya ada dua-duanya. Sampai orang musyrik jadinya. Udah ini kan apa nih kumis sampai nyambung kali ya. Ada yang gitu kan? Di film-film tuh ya. Ada apanya? Kumis sampai nyambung kali. Terus dicukur dibikin cakep gitu ya. Bedain tuh kita nggak boleh. Yang bagusnya kumis bersihin, tapi jenggot nyambung terbalik nih. Gitu. Jadi kalau tahu wudhu cukup kalau jenggotnya panjang, gembal, kalau digigit itu serasa. Tapi kalau jarang harus digigit. Jarang. Jadi bedanya kita bedakan kita dengan orang musyrik dengan mencukur kumis, sawarin kumis, dan menebalkan jenggot atau dagu. Jadi ada jenggot. Jadi jenggotnya ada piala dan kalau kumis bersih. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Itu nih perawi yang dua, Bukhari Muslim. Kata-kata Bukhari Muslim bisa disingkat dengan as-saykhoni. Kadang-kadang muttafaqun alaih. Amir bin Umar. Jadi Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ibnu Umar Abdullah bin Umar. Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas. Jadi ini anak-anak sahabat banyak yang namanya kembar. Rojak mana tuh? Rojak Madani, Rojak Bambrohi, gitu. Sarung juga sama, ada sarung siapa, sarung Bang Saha, ada sarung Abang Kal. Ya kan nanti sarungnya mana? Apa? Yang ada dua nama laki perempuan bisa Rohmani. Ada perempuan ada laki. Tapi kalau Hidayat tidak ada. Kalau Hidayat mau jadi perempuan Hidayati, ada orang Hidayati. Hidayat perempuan dah. Kalau berpakai berarti laki. Rohmani, Sa'roni, ada laki dah. Ada perempuan tuh Sa'roni. Ya, siapa lagi coba? Sa'roni, Rohmani, siapa lagi coba? Lagi nggak? Sa'roni, terus Rohmani, bisa laki bisa perempuan. Mesaros, di zaman Nabi ada mesaros laki perempuan. Nabi kan bukan dibikin oleh mesaros, tapi tidak ada. Mesaros zaman Nabi ada mesaros laki perempuan. Ya. Khuzil hikmata, ambillah hikmah. Apa hikmahnya? Hal-hal yang baik, omongan, nasihatnya, perbuatannya. Akhirnya kan ada alul hikmah, ada kan dulu ya, alul hikmah yang baru. Ambil hikmah. Wala ya berukat dan tidak akan mencelakakan kamu, membuat kamu susah. Min ayyi wi'ain kharajat, dari mana saja dia dikeluarkan. Nah, artinya
dari siapa saja, kalau itu baik ambil itu. Contoh, kalau tidak salah Imam Malik bersaudara, terus bersaudara adanya ini lagi sembahyang mubarokah dan sembahyang berjamaah, keluar mubarokah keluar berpisah dengan awatnya. Setelah selesai, ini si abang, kenapa ya adik saya kok sembahyang? Gitu, dia tanya-tanya. Nah, mak bilangnya adik saya. Orang-orang kan bayar berjamaah dengan saya. Kok adik sendiri, kenapa mubarokah keluar? Dibilangnya itu adik. Bagaimana saya mau kasih tahu bagaimana saya mau sembahyang sama dia, karena saya lihat di badannya ada darah. Darah kan najis. Saya lihat di badannya ada darah, berikut darah. Kan darah najis. Enggak boleh diikutin orang melewat darah jadi imam. Karena juga orang masih merokok nggak boleh jadi imam. Orang yang masih merokok boleh jadi imam. Oh, paham kan? Iya. Masih merokok jadi imam, paham kan? Ya, orang masih merokok jadi imam itu bahasa-bahasa baru bahasa mingguan. Akhirnya ini sih ada yang bilang begitu, ibunya jelasin, dia bilang begitu. Nah, bahwa kamu itu tadi dilihatnya ada darah. Heran ini. Abang heran punya ilmu apa ini adanya? Kalau bisa tahu, saya ada darah. Dipanggil dia. Oh iya, ingat Imam Malik. Tadi saya lagi sholat terbayang dengan waktu-waktu orang lain. Orang lain apa waktunya? Sehari semalam, ya kan? Paling cepat sehari semalam, paling biasa ada 7 hari seminggu, paling biasa seminggu, paling lama 15 hari itu namanya. Jadi kalau dia lagi sholat masuk ke dalam pikirannya tentang hal-hal orang lain, orang perempuan, ada yang sehari semalam cuman terbayang, dia tahu berarti kan ketemu semuanya. Nah, kamu dapat ilmu dari mana itu? Gitu, jadi abangnya ini, walaupun dia udah lebih pintar, udah jadi imam, ya orang udah bertokoh gitu, itu tawadhunya yang paling penting. Jadi, saya belajar ambil tangga kita tindakan tukang sol. Nah itu dia hikmah tuh mereka itu hikmah. Oke dah kalau kita saya ke rumahnya, saya ngaji sama dia. Itu tawadhu, tukang sol. Menurut cerita, saya dapatnya cerita dari Pak biasa. Cerita, kira orang-orang Arab kalau pakainya gamis. Ya, namanya tukang sol. Di halaman rumah itu banyak kotoran. Assalamualaikum. Diangkat bajunya. Ini tadi diangkat ke atas gitu. Kayak yang takut dari kotor. Jawab. Oh jangan diangkat gitu. Kata tukang sol nih. Jangan diangkat. Terus saya mau ngaji gitu. Apa nih? Saya mau ngaji bukan. Udah ngaji. Gitu jawabannya. Udah ngaji. Apa terus itu? Dengar kata guru. Itu bajunya jangan diangkat. Cerita pendeknya begitu. Hikmahnya artinya kalau ngaji itu dengar kata guru. Nah, gitu. Jadi karena tapi guru jelasin,
pakai hikmah semuanya. Dari manapun datangnya dan bangsa dipakai. Adanya belajar bisa ilmu, bisa tahu darah, bisa tahu imam dan sembahyang ada dan darahnya. Padahal kan dalam hatinya, tapi situ kan dia terbayang dalam sholat, dan sholat harus khusyuk. Nah, gitu. Kayak hikmah tuh dari manapun datangnya, tidak peduli boleh tukang sholat, kalau baik takbir gitu. Tukang nyolong ayam pun belum jalan kayak gua, kemudian lanjut nih nyolong ayam untuk minum-minum, lupa jalan nih ada kayak gua. Apa jalan? Jamin, lu ngajarin dulu aja bener. Kalau mengajarnya bener, lu sembahyang sono jangan kayak gua begini, ambil jalan. Apa jalan? Tapi ada orang kebalikannya, mancatur dong. Saya namanya, kan lagi bisa. Lagi kamu mancatur, ambil jangan begitu. Jangan ambil, jangan dari dia lagi mabok, lagi nyolong ayam, nyuruhnya sembahyang, jadi dia benar. Tapi yang lagi orang lain sembahyang, tapi ngajarinnya, oh, banyak ambil nih, jika disekap, gitu ya. Ambil jangan diambil gitu. Jadi dari mana datangnya? Kalau hal-hal yang bertanya hikmah namanya, ya. Ambil, baik dalam perbuatan maupun ucapan. Namanya hikmah ya, maaf gitu. Rawahul Hakim telah meriwayatkan hadis ini oleh Al-Hakim. Hadis 548. Khuzil amra bin tadbir. Fa in ra'aita fi nadirai khairan famdi wa in khifta wa yam famsik. Rawahu Abu Razak. Katanya cakap juga. Berarti bapak kamu pernah dengar orang baca hadis. Abu Razak anak-anak. Orang namanya anak Anas, Abu Razak, Anas bin Malik. Anak itu dari sejak kecil dia udah Nabi ya. Lama dia berapa hari 10 tahun bergaul. Makanya dia banyak riwayat hadis karena dia bergaul dengan Nabi. Dia katakan saya selama kurang lebih 10 tahun dari masih anak-anak belum pernah saya diomelin, belum pernah saya ditegur. Kalau saya ini salah yang mungkin nggak pernah. Banyak sholat saya nggak punya salah. Begitu dia alat yang sholat begitu. Khus berbuatlah terhadap suatu perkara bitadbiri dengan berpikir lebih dahulu. Jadi kalau kita berbuat pikirin dulu gitu. Ya. Ambillah suatu perkara bitadbiri dengan memikirkan lebih dahulu. Bitadbir. Jadi artinya jangan kalau kita melakukan sesuatu jangan asal dikerjain aja, pikirin dulu. Kalau saya berbuat begini apa akibatnya? Itu yang bagus tuh. Jadi berbuatlah sesuatu bitadbiri dengan memikirkan lebih dahulu. Jadi jangan habis pikir-pikir kalau kita kan apa. Berpikirlah sebelum berbuat, menyesal kemudian tak berguna. Ada kalau gede. Ada kan kalau itu. Pikirkanlah sebelum berbuat, karena menyesal setelah berbuat tak ada gunanya. Itu makanya ini hadis Nabi itu. Berarti hadis Nabi. Ini dia. Ambillah suatu masalah atau berbuat tak akan sesuatu bitadbiri dengan memikirkannya. Jadi pikirin akibat, sebab akibatnya kalau saya lakukan ini masuk nggak ya? Gitu. Nih, ada pikirannya nih, ada
kedua, Fa'idro'ai tapi akibatihi khairat famdi. Fa'idro'aita apabila engkau melihat ro'aita fi akibati pada perkara itu khairan bagus. Nah gini nih, kalau saya ngerjain ini bakal bagus nih, famdi laksanakan. Jadi kalau kita mendengar kalau saya ini bagus nih, kan kita pikir-pikir, oh ini kayak bagus kita ini. Tapi lakukan, tapi laksanakan. Baik kita kebayang, kalau kamu khawatir akan tidak baik, kebayang, ya. Paham tahan. Nah, jadi dua tuh pilihannya. Kalau memang menurut pikiran kita ini baik, kerjain. Tapi kalau memang ini apa namanya goyah, perbuatan yang sia-sia dan artinya absik tahan. Makanya kan ada anjuran kalau kita ragu dan sesuatu suruh ngapain? Istikharah kan? Istikharah. Kita petunjuk. Ada orang kan soalnya ada doanya. Allahumma in kunta ta'lamu ya fi amri dalam pesan saya ini khairon bagus takbir huli ngangkat takbirkan. Tapi kalau engkau tahu perbuatan waktu ini saron jahat atau buruk baik pada diriku, duniaku dan agamaku, jauhkan. Tapi kalau baik minta dimudahkan. Ini makanya berpikir tuh. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita pikirkan dulu. Kalau mau kita anggap, pakai ro'ayat kata Nabi. Kalau jika kau melihatnya atau dalam pandangan itu, fi akibatihi pada akibat perbuatan yang dilakukan itu khairan bagus, pamdi dilaksanakan. Wa in kita bayan absi, dan apabila kamu khawatir takut goyang ya artinya tidak baik absi tahan jangan dikerjain tinggal itu. Nanti kan ketemu tuh di nasihat yang lain. Dak mayuka ila malayuka. Tinggalkanlah apa yang kamu ragu-ragu kepada yang tidak ragu-ragu. Ini betul ini. Kalau yakin itu benar, maka tinggalkan. Apa ini kalau benar nih tinggalkan kepada yang kamu ragu-ragu, kepada yang tidak ragu-ragu. Rawahu al-Bukhari Muslim an Aisyah. Aisyah ini. Tadi Bukhari Muslim tapi dari Ibnu Abbas, dari Anas. Sekarang dari siapa? Aisyah istri Nabi. Aisyah ini nikah dengan Rasulullah baru umur 9 tahun. Dia nggak dapat keturunan. Sekali waktu kan Nabi Muhammad itu selalu menyanjung Siti Khadijah. Orang ada meninggal. Akhirnya karena sering-sering Siti Khadijah, Siti Aisyah cemburu, orang meninggal. Kalau nggak ada. Makanya Nabi Muhammad menikah setelah Khadijah meninggal. Masih ada Khadijah masih hidup, dia nggak tinggal dengan orang lain. Nah setelah Khadijah meninggal baru menikah dengan Aisyah. Nah ini cemburu.